Silakan duduk my brothers, my sisters. Silakan duduk saudara-saudariku. You see, this is a praise and worship service Ini adalah ibadah pujian penyembahan where we worship God a little more. di mana kita menyembah Tuhan lebih lagi. So praise and worshipers, don't go too far now. Tim pujian penyembahan jangan pergi terlalu jauh Because I'm not gonna preach long. karena saya nggak akan khotbah panjang. Well, I'm gonna try not to preach long. Saya coba untuk tidak panjang khotbahnya. You see, the Bible is very clear that when God speaks a word, Alkitab sangat jelas mengatakan kalau Tuhan mengatakan sesuatu, we have to believe what God says. kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. So God says it, Tuhan katakan, we believe it, kita percaya, and that settles it. dan itu yang membuat terjadi. But what often also happens is this. Tapi juga yang sering terjadi adalah God speaks a word, Tuhan mengatakan sesuatu firman-Nya, then the enemy comes. sudah itu datanglah si musuh. The devil comes to steal that word Si iblis datang untuk mencuri firman Tuhan tadi. so that you don't get your terobosan. Supaya saudara tidak mendapatkan terobosan saudara. I am tired of hearing people Saya sebenarnya lelah untuk mendengar orang mengatakan not living a victorious Christian life. tidak hidup dalam kemenangan sebagai orang Kristen. So I have it very strongly on my heart Ya, sangat kuat saya dapatkan dalam hati saya to help my brothers, our brothers and sisters, untuk menolong saudara dan saudariku to stand against the devil. untuk bisa berdiri melawan si iblis. Now don't be afraid. Jangan takut, You have Jesus. saudara punya Yesus. Greater is he who is in you Amen. than he who is in the world. Lebih besar yang ada di dalam saudara dan ada yang ada dalam dunia ini. So God speaks a word, Ya, Tuhan mengatakan sesuatu, and I'm going to demonstrate it from the word of God. saya akan demonstrasikan dari firman Tuhan. He speaks a word and then the enemy comes. Tuhan mengatakan sesuatu dan datanglah si iblis sesudah itu. Contoh, Adam dan Hawa. Adam and Eve. Adam dan Hawa. God was clear. Tuhan sangat jelas. You can eat from all the trees, all. Dikatakan boleh makan dari semua pohon yang ada di Taman Eden. Adam, Eve, this tree, don't eat from it. Tapi cuma satu ini yang tidak boleh dimakan. That shows that God is a generous God, right? Itu menunjukkan ke Tuhan itu Tuhan yang begitu murah hati. Amen? It's hard to say amen if you don't believe it, right? Sulit untuk mengatakan amin kalau saudara mungkin tidak percaya. God wants you to live Tuhan mau saudara hidup in victory, not in defeat. dalam kemenangan bukan kekalahan. Blessed and not cursed. Diberkati bukan dikutuk. That's the will of our Abba Bapa for our lives. Itu adalah keinginan Aba Bapa kita buat kehidupan kita. But we need to know how to resist the tactics of the enemy. Tapi kita harus tahu bagaimana bisa melawan taktiknya si musuh. God will do his part, we have to do our part. Tuhan akan melakukan bagiannya tapi kita harus melakukan bagian So kita. now watch this. He said you can eat from all the trees, but don't eat from this tree. Ya Tuhan katakan boleh makan dari semua pohon kecuali pohon yang satu itu. That's the word of God. Itu tadi firman Tuhan, dari Now the mulutnya devil Tuhan. comes. Datanglah si iblis. Are you sure? Are you sure that God says you cannot eat from this tree? Are you sure? Apa yakin tidak bisa nggak boleh makan dari pohon yang ini? That's how the devil works. Itu cara si iblis bekerja. If you don't know how to fight him, you will never get your kemenangan. Kalau saudara tidak tahu bagaimana untuk melawan si iblis, sulit mendapatkan kemenangan itu. Tapi yang kasih contoh terbaik sayang, ini istri saya, by the way, istri saya. Yang kasih contoh terbaik itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita lihat. Tapi kita mulai di Matius 3 ayat ke-16 dan 17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Okay, wait. This shows us Ini membuktikan kita the way we have to be baptized. cara bagaimana kita dibaptis. Okay, he came out of the water. Yesus keluar dari air, He didn't wipe water away from his head. bukan cuman dikeringkan saja airnya atau Another time we preach about that. mungkin waktu lain kita akan berkhotbah Second tentang thing. itu. Hal keduanya, Is that a dove, not a dove, the Holy Spirit descended on him like a dove. There was no dove there. waktu itu bukannya burung merpati, tapi roh Tuhan yang dikirimkan seperti burung merpati. Ini penting sekali. Tapi menurut saya yang juga penting habis ini apa gimana? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tunggu dulu. Kalau suara itu bilang ini anakku, artinya ini suara dari Aba Bapa. Aba Bapa. Dari Maha Besar. Saya mau tanya Bapak dan Ibu. Saya mau tanya. Iblis dengar suara itu ya atau tidak? Jawab, tolong jawab. Setelah jawab saya, Pasti. Saya yakin. Kalau Maha Besar mulai ngobrol,
bumi gemeter, ya kan? This is my beloved son. Inilah anakku yang kukasihi. Saya yakin iblis dengar. Mari kita lihat apa terjadi. Ini, this is the Matthew 3, right? The end of Matthew 3, right? Ini akhir dari chapter Matius 3, Directly Matthew 4. langsung di pasal keempat. Let's go. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." You see that? So what happened? Apa yang Number terjadi? one, Nomor satu, Jesus was led by the Holy Spirit into the desert. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. If Jesus was led by the Holy Spirit, don't you think we need to be led by the Holy Spirit? Kalau Yesus saja dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi kita, saudara pikir, harus dipimpin oleh Roh Kudus? Saya yakin iya, harus. So, after 40 days and 40 nights, Sesudah 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus pasti lelah dan juga lapar. Pasti. This is my beloved son. Ingat ya Bu ya, this is my beloved son. Ingat ya, ini tadi dikatakan Bapa di surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Now the devil comes. Datanglah si iblis. Dengan taktik yang pertama. He wanted to make Jesus, doubtful. Dia mau membuat Yesus bimbang. If you are the son of God. Jika engkau anak Allah. Loh, this is my... How hard does God have to say that? Tadi suara begitu keras dari surga, seberapa keras Tuhan harus katakan ya? Iblis nggak peduli. He doesn't care. Iblis tidak peduli. He wants us to lose our faith by making us ragu-ragu. Iblis mau kita kehilangan iman kita dengan membuat kita bimbang. Tapi kita prajurit-prajurit Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Kita nggak akan goyangkan, enggak. Soalnya kita punya Roh Kudus. Amen. Now watch this. So that's number one. Taktik number one. He will try to steal your faith. Itu taktik pertama, mencoba untuk mencuri imanmu. Taktik number two. Taktik kedua, The devil will always try to make you do something or make us do something. iblis mencoba kita supaya kita melakukan sesuatu yang dia minta. Jesus, Yesus, if you're the son of God, jika engkau anak Allah, change this stone into a bread. ubahlah batu-batu ini menjadi roti. But why a bread? Kenapa roti? Taktik yang ketiga. Taktik ketiga, He will try to make sure that he attacks you on your weakest point. dia akan berusaha untuk menyerang saudara di mana kelemahan saudara di situ. 40 malam, 40 hari. Pasti lapar Bu, pasti. Pak, lapar sekali pasti. Soalnya, jangan pikir iblis nggak ngerti ya, dia ngerti. Begitu dia bilang, ganti batu ini, ayo berubah ke roti. Kenapa bukan ayam? Kalau ayam kita butuh apa? Panci, bumbu, minyak, api. Serius, ayam mentah nggak enak. Ya butuh apa? Banyak hal. Dan iblis tahu itu. The devil loves to make it easy for you to do what he says. Iblis suka membuat itu menjadi sesuatu yang gampang supaya saudara melakukan apa yang dia minta. But let's take a look at what Jesus did. Kita lihat apa yang Yesus lakukan. Jesus said, Yesus katakan, I am the Son of God. "Akulah anak Allah." In my name. Dalam namaku, He didn't do that. Yesus tidak melakukan itu. Not in his own power. Bukan dengan kuasanya sendiri. Bapak, Ibu, we cannot fight in our power against the devil. Kita tidak bisa melawan si iblis dengan kekuatan kita sendiri. What did Jesus do, sayang? Apa yang Yesus lakukan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jesus attacked the devil with the word of God. Yesus menyerang si iblis dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Udah, selesai. Ayo kita pulang ya. Belum. Kalau iblis, bahasa Inggris. When the devil attacks you. Kalau iblis menyerang saudara. I tell you the tactics of the enemy so that you become lebih dari pemenang setiap hari ya. Tadi saya kasih taktiknya si iblis supaya saudara bisa menang lebih dari pemenang di setiap hari. Saya udah gak mau dengar cerita-cerita kalah-kalah. Enggak. Menang. Kita lebih kita kepala bukan ekor. Amin. Orang positif bukan negatif. Kita akan naik terus dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak tahu taktik iblis. Begitu kita share hari ini ya. Pagi ini ya. Oke. So Jesus said it is written man shall not live by bread alone. Yesus katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. But by every word that comes out of the mouth of God. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Okay. Then the devil came again.
Lalu datanglah si iblis lagi. He brought him to you read it first. Saya bacakan ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. You see, the devil is kurang ajar. Because he already knew that Jesus was the Son of God. Karena iblis sudah tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Tetap 2 kali, Bu, 2 kali. He said, if you are the Son of God. Jika engkau anak Allah. Taktik pertama, he will make sure that he steals your faith. Dia mencoba mencuri imanmu. Boleh saya kasih, saya hari ini I give an illustration ya. Hari ini saya kasih ilustrasi. So contoh, somebody, let's say Pastor Leo nih. You're not, ini contoh ya, Pastor Leo bukan sakit. Ada mujizat, ada lampu, bukan, dinyalain dia di belakang, Bu, nggak usah jangan khawatir, ya kan? So saya lihat, harus didoain. Soalnya dia nggak sakit, ini contoh, ya. Soalnya sakit. Saya dari sini jalan ke sana dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, we will lay hand on the sick and they shall be healed. Kita akan menumpangkan tangan untuk orang sakit dan mereka akan sembuh. Saya jalan ke sana, di situ iblis mulai. Tapi kalau dia nggak sembuh gimana? Malu kan? Banyak orang lagi, gimana? Itu iblis. So God will tell you, pray for the sick, they shall heal. Contoh itu akan mengatakan, doakan orang sakit biar mereka bisa sembuh. The devil will tell you, no, don't do it. What if? Iblis katakan, jangan lakukan, gimana kalau enggak? If you don't resist him, kalau saudara tidak melawan dia atau mengusir dia, he will keep talking to your head. iblis akan terus berbicara kepada pikiranmu. We cannot be lazy Christians. Tidak boleh jadi orang Kristen yang malas. So that's what the devil did. Taktik number 1. Dia ulang taktik number 1. Jadi iblis mengulang lagi taktik nomor 1. Second tactic. Taktik kedua. The devil wants you to do something. Iblis mau saudara melakukan sesuatu untuk dia. He said, Jesus, listen. Yesus dengarkan. Jump. Jatuhkanlah dirimu. From this temple. Dari bait Allah ini. You see, he wants you to do something. Dia mau saudara melakukan sesuatu. But why? Kenapa? If you do what the devil says, kalau saudara melakukan apa yang dia minta, he controls you. Iblis akan mengontrol saudara. That's why he wants you to do something for him. He wants to control you. Karena itu dia mau saudara melakukan sesuatu untuk si iblis supaya dia bisa mengontrol saudara. That's another thing that he likes to do. Itu hal lain yang dia suka lakukan. He likes to create spiritual atmospheres. Iblis suka menciptakan suasana rohani. Hati-hati. Hati-hati. The Bible said he brought him to a holy city. Alkitab katakan iblis membawa Yesus ke kota suci. On top of a temple. Di bubungan bait You Allah. see, he started to create something holy. He started to create a spiritual atmosphere. Mulai menciptakan suasana rohani. My brother, my sister, don't follow spiritual atmospheres. Saudara-saudariku jangan mengikuti suasana rohani. Oh, di sini panas. Hadirat Tuhan, siapa bilang? The devil can copy. He tries to copy, he cannot, but he tries to copy God. Iblis mencoba untuk mengcopy Tuhan. So he tried to make a spiritual atmosphere. What we follow is the kehadiran Tuhan. Yang kita ikuti adalah hadiratnya Tuhan. Hadiratnya Tuhan, bukan spiritual atmosphere. Bukan Hati-hati. suasana rohani. Hati-hati. Okay? So, okay. Then he said this. This is changing the game. Terus mengatakan ini sih, ini yang mengubahnya. Jump. Jatuhkanlah dirimu. For it is written, the devil says. Iblis katakan sebab ada tertulis. What? This means that the devil knows the Bible. Itu artinya si iblis tahu Alkitab. But what if the devil knows the Bible better than us? Bagaimana kalau si iblis tahu Alkitab melebihi kita? He didn't know the Bible better than Jesus. Iblis tidak tahu Alkitab melebihi Yesus. Let's see. Can you read again? What did Jesus do? Yang Yesus lakukan adalah, He said, Yesus katakan ada pula tertulis. I love this. Saya sangat menyukai ini. Iblis pikir dia pinter. Dia bilang ada tertulis. If you jump from this temple, you will not hit your feet to a stone, for God will command his angels to catch you. Iblis mengatakan kepada Yesus, kalau engkau menjatuhkan dirimu kan ada tertulis tentang engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan Tolong terantuk angkat batu. tangan. How many of you know that the devil is a liar? Siapa dari saudara yang tahu bisa angkat tangan kalau iblis adalah pembohong?
Can you put your hands up? Bisa angkat tangan saudara? Bisa? Tahu Yang semua tahu ya? ya, kalau iblis pembohong. Tapi yang dia kasih tahu itu benar. So the devil will sometimes attack you with something that is truthful. Kadang-kadang si iblis dapat menyerang saudara dengan sesuatu yang benar, But he will mix it with a lie. tapi akan dicampur dengan kebohongan. Hati-hati when you talk to people who like to lie. Hati-hati kalau saudara bicara dengan orang yang suka berbohong. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Jesus spoke for the second time the word of God. Untuk kedua kali Yesus mengatakan firman Tuhan. He said, okay, yes, that's written. But it's also written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Yesus katakan ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Don't ever stop studying the word of God. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari firman Tuhan. Nowadays saya nggak berani untuk tanya siapa baca firman Tuhan setiap hari. Saya nggak berani untuk tanya. Hari-hari ini saya nggak akan berani bertanya siapa yang baca firman Tuhan tiap hari. Takut malu. Tapi iblis, dia tahu firman Tuhan. Oke, lanjut. Then the third one. Yang ketiga. He brought Jesus to a high mountain, right? Ya. Gimana? Bisa baca? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amen. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. I love this last part. Bagian terakhir saya sangat sukai, The angels came and served Jesus. malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Now watch this. Jesus received his terobosan or mujizat or his blessing. Yesus menerima berkat atau terobosan atau Mujizat. atau mujizat ya. Sesudah. Bukan di tengah. Begitu saya suka, benar-benar suka untuk ingetin saudara-saudari sekalian. Jangan menyerah. Amin. Jangan. You will get your terobosan. You will get your breakthrough if you don't give up. Saudara akan mendapat terobosan saudara kalau saudara tidak menyerah. Daddy is here, Papa is here, your Abba Papa is here. Child, please don't give up. Aba Bapa dari sini, anakku jangan menyerah. God, if you are lelah, ask God for strength. He will give it to you, but don't give up. Kalau saudara begitu lelah, minta kekuatan sama Tuhan, tapi jangan pernah menyerah. So the devil thought, last attempt. This is the third attempt. Ini pencobaan terakhir, yang ketiga yang iblis lakukan. He brought him to a high mountain. He said, listen, all the kingdoms I've given it to you. Dibawa ke atas gunung yang tinggi dan kuberikan segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Now watch this. Dan perhatikan saya, The devil loves to attack, another tactic. taktik berikutnya. He loves to attack our senses. Dia suka menyerang panca indera kita. First attempt, Pencobaan pertama, breath, roti, mouth. makan mulut. Second attempt, Yang kedua, it is written, ada tertulis, ear. adalah pendengaran, telinga. Last attempt, Yang ketiga, showing all the riches, memperlihatkan segala kemegahan dunia dan kekayaannya. eyes. Mata. Kita harus jaga mata kita, telinga kita. Kita harus jaga mulut kita. Bu, Pak. Kenapa Bu, Ibu dulu ya. Pak, Bu, nanti marah kan. Pak, Bu, jangan gosip lagi mulai dari sekarang. Amin. Di dalam nama Yesus. Hati-hati. Mulutku penuh dengan Pujian. bukan gosip kan? Tidak. Jangan lakukan yang iblis mau, jangan. Kita harus naik dari from glory to glory to glory, sayang. Dari kekemuliaan ke kemuliaan dan kekemuliaan. Kenapa sering tidak terjadi? Soalnya kita nggak lakukan yang firman Tuhan suruh. Kenapa kita nggak lakukan yang Tuhan suruh di firmannya, di Alkitabnya? Kita nggak baca atau belajar firman Tuhan. Sulit untuk dapat kemenangan, terobosan, dan mujizat. Sulit tanpa tahu firman Tuhan. Soalnya kadang-kadang Tuhan bisa suruh lakukan A, B, C. Kita nggak baca, kita nggak tahu yang kita harus lakukan. Hari ini saya lancar banget ya bahasa Indonesia ya. You boleh duduk sebentar. Oke. No, jangan. Takut, belum berani. Coba-coba aja, boleh ya. But there is a danger in this.
Tapi ada bahayanya di sini. Because the devil likes to lie to you Karena si iblis suka untuk berbohong kepada saudara. in the form of a promise. Dengan format seperti janjinya dia. If you do this, I will do that. Kalau kamu melakukan ini untuk aku berikan yang itu kepadamu. Tapi sebelum saya selesai, hampir selesai. But I want to prove to you Saya mau buktikan kepada saudara. that the devil lied to Jesus. Kalau iblis itu berbohong kepada Yesus. He said, I give you all this, Kuberikan semua ini, I give it to you. kuberikan kepadamu. How can you give to Jesus what you don't own? Bagaimana bisa memberikan sesuatu kepada Yesus yang tidak dia punyai? I'm gonna prove it. Mazmur 24 ayat pertama. Saya akan buktikan di Mazmur 24 ayat pertama, ayat 1. Ya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi sayang. Tuhanlah yang empunya bumi. Stop. Yang punya siapa? Bukan iblis kan? Ini buktinya. Tapi itu taktik dari iblis juga. Dia akan janji sesuatu yang dia tidak punya. Begitu saya bilang, hold on to Jesus. Bertahanlah Jesus. kepada Yesus. Never follow Christ. Never follow the devil. Jangan pernah mengikuti si iblis. Do what Jesus says. Lakukan apa yang Yesus katakan. And resist the devil Dan lawanlah si iblis like Jesus resist him. seperti Yesus melawannya. With the word of God. Dengan firman Tuhan. Speak the word of God over your life. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Over your body. Untuk tubuhmu. Over the office. Untuk pekerjaanmu di kantor. Over your house. Atas rumahmu. Over your family. Atas keluargamu. Me and my house, we shall serve the Lord. Aku dan seluruh isi rumahku akan melayani Tuhan. It is written, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ada tertulis, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apapun. If God is before me, who can be against me? Kalau Tuhan bersamaku, siapa yang dapat melawan aku? I'm telling you, when you live like that, Saya kata kalau saudara menghidupi seperti itu, you will go from victory to victory to victory. saudara akan melalui kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Because there is power in the word of God. Karena ada kuasa di dalam firman Tuhan. Now watch this. Perhatikan I'm ending. Saya sudah saya akan akhiri. What did Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Go away from me, Satan. Enyahlah iblis. The devil made a mistake. Iblis berbuat kesalahan. He was touching the honor of God. Iblis menyentuh atau menjamah kemuliaannya Tuhan. Never touch the honor of God. Jangan pernah menyentuh kehormatannya Praise Tuhan. and worship team. Tim pujian penyembahan Never touch the honor of God. You can come. bisa maju ke depan, tapi jangan pernah menyentuh kehormatannya Tuhan. Multimedia team. Tim multimedia, Never touch the honor of God. jangan pernah menyentuh kehormatannya Tuhan. Ushers. Tim ushers, Whatever we do for God in the church or outside. apapun yang kita lakukan untuk Tuhan di gereja dan di luar gereja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Amen. Yesus Kristus. Yes. Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, iblis kurang ajar. Dia pikir dia bisa main-main dengan Tuhan, dengan anak Tuhan nggak bisa. Now I'm ending here. Saya akhiri di sini. 3 times Jesus received the attack. 3 kali Yesus menerima pencobaan tadi, serangan tadi. 3 times he fought the devil with the word of God. 3 kali dia juga menyerang iblis dengan firman Tuhan. The last one, what did Jesus say? Yang terakhir Yesus katakan, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amen. I want to sing a song, a victorious song, so I'm going to pray now. Saya akan berdoa, tapi sudah itu saya akan menyanyikan lagu yang berkemenangan. Ya. Come on. Wait, doa dulu. Father God, I thank you, Lord, for my brothers and my sisters, your children. Bapa, aku berdoa Tuhan mengucap syukur untuk anak-anak-Mu Tuhan. You made us more than conquerors. Engkau membuat kami lebih dari pemenang. You paid the price for us on the cross, Jesus. Engkau membayar harganya untuk kami di kayu salib With itu. the highest price, you paid your own blood. Dengan harga yang tertinggi, dengan darah-Mu sendiri Tuhan Your Yesus. word is clear. It is written, who the Son sets free is free indeed. Firman-Mu sangat jelas mengatakan siapa yang telah dibebaskan anak Allah bebas sesungguhnya. Father, I speak your blessing over your children. Bapa, aku mengucapkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu. That everything the devil throw against them, Dan apapun yang si iblis lemparkan kepada mereka. that it is destroyed by your word. Dan telah dihancurkan oleh firman-Mu. For your word is powerful. Karena firman-Mu begitu penuh dengan kuasa. I pray that my brothers and sisters, that we all Kami berdoa saudara-saudara, kita semua will study your word more and more daily. akan mempelajari firman-Mu lebih dan lebih lagi setiap hari. So that when the enemy comes, Karena waktu si iblis akan datang, we always can say, it
is written. Kita bisa selalu mengatakan ada tertulis. And if he comes with it is written, Dan kalau si iblis datang dengan mengatakan ada tertulis, that we are always able to say, dan kita juga bisa atau sanggup mengatakan lagi, it is also written. ada juga tertulis. Father God, Bapa, your Holy Spirit is what we need. Roh Kudus-Mu yang kami butuhkan. We need the Holy Spirit to guide us, Kami membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin to kami, help us. untuk menolong kami. So we ask of you, Kami minta kepadamu, fill us again, Lord, penuhi kami lagi Tuhan, with your word, dengan firman-Mu, with your spirit, dengan Roh-Mu, with your power. dengan kuasa-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Amen. Can you put your hands together Bisa for berikan tepuk Jesus? tangan saudara buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau nyanyi satu lagu kemenangan. Siap, singers? Kita nggak boleh nervous ya di rumah Tuhan, nggak boleh nervous. Ini rumah Amen. Tuhan, nggak boleh nervous. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyi dengan iman. Sebenarnya saya bimbang, nggak boleh ya. Mungkin itu iblis juga ya. Nggak usah khawatir. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara. iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada Yang lebih dari pemenang. oh lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh ya, iblis telah dikalahkan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada kita lebih Dari pemenang. oh, Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, sing it again. Hallelujah. Kibarkanlah pancinya, Kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. sekali lagi tangan iman. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. saya lebih Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba. Come on, Mike, help me out. Come on. Oleh kesaksian kita, Nyanyi dengan iman. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan Dalam nama Yesus. oleh darah anak domba. Come on, let's sing it up. Hey. Oleh darah anak domba.
Puji Tuhan, kita semua menang, amin. Yes. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan.